bohong gini ke ibu kok. Kami masuk penjara, Pak. Ayolah, ikut. Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnyan. Halo guys, akhirnya ibu-ibu yang buang sampah di pantai ditemukan. Terciduk. Ada tiga, yang satu pemilik usaha ya. Yang dua lagi yang buang sampah ya. Kerja yang buang sampah. Ikutin videonya. Cacamnyan. Wow. Mungkin itu teguran secara tidak langsung. Iya. Kalau memang baru sekali kemarin buang, pasangnya tadi. Jadi maksud apa, perusahaan itu jangan sampai imbas ke yang lain. Si koko orang banyak cari duit, berdagang. Kalau Ibu tahu tak kenapa kami segala ini ada Babin Fatimah, ada Babinsa, ada kantor PPP, ada kepala dinas Elhas, Camat, Lurah. Ada video yang ikut viral, bukan di Bengkulu aja, viralnya di Indonesia. Iko, ayo buka. Ini perkataan juga dibacakan. Apa sanksinya? Sanksinya Bu, dengan Perda nomor 2 tahun 2011 itu, bahwa setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya itu hukuman kurungan 3 bulan atau denda 5 juta rupiah. Itu sampah apa? Sampah rumah tangga atau tempat usaha? Sampah rumah tangga. Rumah tangga ibu? Ya. Bukan tempat usaha bukan? Bukan. Ayo udah berapa kali buang sampah ke laut? Dia agak ketahuan. Belum pernah. Pak, maaf Pak, ibu kami itu kan sampah rumah tangga, Pak. Ini deh. Ibu jangan bohong gini ke ibu kok. Ibu mainannya ibu. Enggak, duduk kan dengarkan aja. Dengar dulu. Duduk sini aja. Duduk Bang, mana Bang? Anaknya. Iya. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, diam aja. oh dampingi ibu. Ibu mau ini. Dampingi. Yang kamu jauhi itu sampah apa? Tidak tahu Pak sampah dari mana ibu kami buang tuh. Kalau sampah di rumah tuh selalu kami yang buang tuh ke bekas Pak, di dekat kuburan tuh Pak. Iya. Nah, itu sampah dari mana? Pak, kami tidak tahu sampah dari mana ibu kami buang. Oh, kawan. Diam kamu. Bukan, ya sebenarnya sampah dari mana, Bu? Ibu jujur. Jujur aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ibu jujur. Masuk penjara Bu, biar aku juga dengan ibu. Kemana? Enggak. Karena ada lagi ibu. Kita di situ, Pak. Atau saya itu buang ini. Ya sampah itu dari mana? Ya orang yang buang lah mungkin. Dia buang terletak. Ibu kerja di mana? Kerja di mana? Ibu kerja di mana?
Di warung ibu ini. Nah, sampah itu sampah warung. Jujur aja. Jujur aja, sampah warung. Sampah orang buang. Sampah warung. Tidak, sampah orang buang. Iya, tidak ada apa-apa itu. Yang penting jujur. Tidak apa-apa. Ingat begitu tidak apa-apa. Jangan ganggu kerjaan ini dah. Tidak. Biarlah. Iya. Itu kan apalannya. Iya. Iya. Ingat kira-kira ada yang nyuruh buang sampah di hutan. Bukan sampah warga. Nah bukan, maksudnya apakah ingat kan tidak nyuruh buang sampah ke warung, ke pantai, tapi mungkin sampah itu sampah warung ingat, Iya. buang ke pantai. Kira-kira macam itu. Nah, macam itu kira-kira. Itu sampah warung. Nah, mungkin memang tidak Maksudnya macam itu, jangan sampai itu kan menimbulkan tekanan yang tinggi. Iya. mencari solusi yang baik. Iya. Mencari jalan penyelesaian. Makanya kita dikumpulkan sama-sama, duduk bersama di sini, ada pemimpin kita di sini, ada dari daerah, ada dari Polisi Bang Praja, dari kecamatan. Jadi begini, jangan sampai ini bergulir ke pengadilan. Jangan sampai nanti ada yang terpenjara. Makanya saya tidak jujur. Ingat yang punya warung jujur. Itu. Uni juga jujur. Tadi dia ngomong, anak ini protes, terima protes. Karena apa kita ini lagi berjuang. Kita ini lagi berjuang. Lagi berjuang tidak mau merata sampah. Karena sampah ini gitulah parahnya. Nah karena itu saya pas dapat video ini langsung, aduh, kita lagi berjuang, tak mana sampah ini tidak dibuang sembarang, malah ada yang buang laut, orang lagi mandi. Nah kata firman sampah rumah tangga dibuang di berkas, itu memang tempat buang sementara TPS. Ini pilih mana saksi ini nih? Kurungan 3 bulan atau 5 juta? Atau ada usul lain, apa kira-kira? Ya. Ah. Yalah, barang bulan terjadi naas kayaknya. Kalau memang ada kesalahan, kalau itu minta maaf. Kita di sini kan balik-balik kan susah, apalagi kembali berkas dengan terkena saya. Cuma tadi pas seperti itu saya juga salahkan orang telah lagi berasa anaknya dengan keluarganya tidak dipapukan, gitu. Kira orang lain dipapukan gitu. Ini mana nih? Saya bawa undang. Kita bahas secara pokok. Ini juga tanya dengan Pak Polisi, apa kira-kira selain sanksi kerja tadi, Pak Balu Fatimah kira-kira apa sanksinya? Ada sanksi? Apa sanksinya Pak? Kalau sanksi itu Pak, ya kalau memang udah ditetapkan dari perda, ya perda itulah yang harus ditetapkan. Burung berarti? Mau tidak mau Pak, kalau menurut aturan, cuman kan kita sebagai manusia tadi ada hati nurani Bu. Tanya Bu, Ibu sebagai pemilik usaha di situ, tidak mungkin secara akal logika tidak mengetahui anak buah membuang sampah di situ. Ibu, itu yang sebelumnya kan sebelum Nima buang sampah, Ibu yang buang sampah. Berdua, sebelumnya Ibu yang buang. Ibu sama bekerja sama warung Ingai ini kok? Tiap hari deh buang sampah. Tidak. Tidak tiap hari. Tidak. Kami buangnya di pasar, Pak.
cuman itu tuh bau, makanya kami buang ke situ. Balik lagi dong. Cuman janganlah diulangi lagi. Kalau saya kok mungkin lah bebuih mulut ngomongi dengan para pedagang. Mungkin hampir tiap hari saya membakari sampah di pantai itu. Tapi tidak ada kesadaran. Kemarin saya bakar di samping tempat usaha itu lagi rame-rame tamu. Sampai datang orang ke sama saya. Minta tolong dimatikan. Saya nggak mau matikan. Karena kamu buang sampah ke pantai. Boleh tanya? Boleh saja. Kalau memang kira-kira ibu tidak ikuti aturan, sudah kita proses. Ikuti aturan. Ikuti aturan. Kita dipilih denda 5 juta atau kurung 3 bulan. Pak, akan jamin kalau ibu kami tidak akan mengulang lagi, Pak. Kami janji ke Bapak, kami pastikan ibu kami tidak akan membuang lagi sampah ke laut. Kami jaminannya, Pak. Kalau ibu kami ngulang lagi, kami masuk penjara, Pak. Aku ada janji, Pak. Janji ya ke Bapak. Kalau apa itu? Kami ada ibu kami jatuh, Pak. Karena saya yatim, tolong ya, Pak. Tidak mungkin kami sanggup bayar lebih 5 juta. Kalau memang ada aturannya, kami jangan tinggal ibu kami masuk penjara, Pak. Kami jamin aja, Pak. Kalau ibu kami masuk. Dia nggak yakin. Saya lah, itu adalah ke rumah saya, Pak. Mana yatimnya orang yang di rumah. Tinggal situ itu kan kami mencari makan anak itu. Macam itu, Pak. Hilang kebuang sawah sampah ke situ. Biar kami jadi jaminannya, Pak. Kalau ibu kami pulang lagi, Pak. Bapak ini aju aja kami, Bapak. Ya kami jadi jaminan ibu kami, Pak. Bapak ini aja, Pak. Yang paling kecil 9 tahun, Pak, yang mungkin baru ketiga sekolah itu, Pak. Terus bentar nangis, Pak. Minta makan. Seorang tua berjuang, Pak. Anak-anak belum pupus menjadi, Pak. Sudah besar, anak-anak belum pupus menjadi, Pak. Inilah seorang ini yang berjuang, Pak. Bersama anak diperjuangkan. Ya tidak. Makanya tadi saya dengar, saya pengen ibu jujur. Iya, saya jujur, Pak. Nah, itu yang penting. Tidak ditutupi. Ingat juga nggak? Saya kata tadi saya tidak tega aja kok orang tiko. Iya, jadi ya nggak tahu. Nggak tahu itu tidak tahu. Makanya. Tidak sampai hati saya ini enggak. Kadang dapat 2.000 ke makan. Kadang tidak. Kadang gini kan, kadang orang ada tamu. Cuma kalau ikut kami sikapi, kami disalahkan orang juga. Giliran pas tangguh dia, giliran pas anak dia, udah diapa-apakan. Nah kini Uni sudah menyadari kesalahan. Iya, Pak. Ingat, Ibu. Nah, cuma kami wali kota, wakil wali kota, camat lurah masih punya hati nurani. Kami ini ada rasa kemanusiaan, tidak sampai hati juga. Nah, penting sekarang sudah menyadari, dan Pak Lurah, saya minta Pak Lurah, kawasan ini kalau ada masih yang buang sampah berarti Pak Lurah yang berkesan. Ya, karena di sini nanti Pak Lurah kumpulkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, jangan permalukan semua wilayah ini. Ya. Masalah lingkungan di wilayah Teluk Bela ini, wilayah ini keras, besar, jauh. Dan antrian seperti bedengan, pabrik dibangun bedengan, cuman untuk pembuangan tinggal tidak ada dan dibuang ke sering. Itu sudah kita peringatkan, cuman masih tetap. Nah boleh begitu, itu nanti coba undang-undang pidana bila perlu. Itu kan mau terlibat umum. Nah itu juga bedengan. Ibu ingat punyanya. Nah ingat, ini terakhir juga keingat apa? Sudah nanti tinggal menunjukkan apa Indonesia langsung. Kalau buat itu kan Bulan 4 kan itu kan wilayah kota kecil, Pak.
sehat. Iya makanya itu salah satu kita bisa gagal gara-gara itu. Sampah itu gagal. Masih bangun gerengan pajak, kalau kita nggak pajak. Kapan ini bisa selesaikan? Depan Pak Polisi, yo, itu kita penjara loh, Pak. Hingga gue sering perjanjian, kemudian Unimar juga, kemudian Ayub juga. Nah, yang ingat ini dua isinya. Satu sebagai usaha warung tidak akan memerintahkan atau membuang sampah di laut. Yang kedua ingat yang suatu bintek tadi. Artinya harus juga perjanjian di atas materai. Kita yang ayo. Jadi, habis ini nanti Pak Kabin langsung aja, ya. Jadi bukan buat video yang gantung, bukan orang Bengkulu aja, di Indonesia nonton. Akhirnya anak magang BDTV pemburu TKP dapatin. Mantap, anak magang mana? Unifed. Ya, anak magang Unifed. Lagi terus sama yang pedagang di pantai kasih tahu itu pungut apa tidak itu dan dibayar kan dibayar yang jago minta jago aja ada pajak lain kan udah terima sampah itu lah mereka ya sampah aja apa sampah dia beda. Tapi kan ini kalau Pak minta tolong ya. Coba ada pedagang setiap minggu apa atau setiap Jumat yang berdiri resiko aja lah. Menimbang bersihkan risikonya masing-masing. Harus digerakkan, masyarakat udah geraknya susah. Digerakkan. Memang kita urus masyarakat ini kadang makan hati, tapi itulah. Assalamualaikum. Ya Renda. Hmm.
Ya, ya sudah kalau begitu. Tinggal nanti Kakan Satpol sama Lurah diperintahkan untuk membuat surat edaran kepada pedagang-pedagang sekitar atau rumah-rumah makan sekitar pantai. Bila mana ya kan ada yang membuang sampah sembarangan baik di laut maupun di pinggir pantai, ya kan, maka sanksinya adalah 3 bulan kurungan atau denda 5 juta. Itu perlu diedarkan. Nah kalau ibu ini karena dia janda, 5 orang anak yang diurusnya, dia juga orang tidak mampu, tentu juga ada kebiasaan itu. Tetapi ini menjadi cambuk bagi yang lain begitu. Oke lah kan ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah ini sudah ketemu ya siapa yang membuang sampah sembarangan itu. Dia seorang janda, punya anak 5 orang, dia seorang tidak mampu juga. Nah, kita sudah perintahkan tadi dari wakil wali kota, camat, lurah dengan satpol pp untuk turun ke lapangan, ya, untuk kemudian agar kejadian tidak terulang kembali. Dan terima kasih kepada yang sudah memvideokan itu sehingga kemudian pemerintah segera bertindak dalam waktu 1x24 jam. Dan masalah ini kemudian menjadi cambuk bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, bukan hanya di laut, di pinggir laut pun tidak boleh, apalagi di tempat-tempat yang lain. Dibuanglah sampah pada tempatnya. Kami dibantu oleh teman-teman wartawan menemukan warga yang viral membuang sampah ke laut. Kemudian warga tersebut kami hadirkan di kantor lurah, kemudian dia dilibatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, seluruh yang terlibat, ada camat, ada lurah, ada Kasatpol PP, ada Dinas Lingkungan Hidup, dan kami tanyakan apa motivasinya membuang sampah ke laut. Dia tidak bisa menjawab, tapi kurang lebih karena yang lain juga banyak buang ke laut. Inilah tantangan kita, mengajak masyarakat, merubah perilaku masyarakat, apalagi ibu tadi itu bekerja di tempat usaha majikannya. Jadi saya katakan kalau tempat usahanya bersih, rapi, maka orang akan banyak datang. Tapi kalau kotor, jorok, maka tidak ada yang datang. Sanksinya sesuai dengan Perda, penjara 3 bulan atau denda 5 juta rupiah. Kemudian saya diskusi dengan Babin Kamtibmas, diskusi dengan Babinsa, camat, lurah, kasat. Kemudian saya putuskan sebagai wakil wali kota dan informasi dengan Pak Wali Kota tadi, kami merasa kasihan dengan ibu ini karena dia sempat menangis, anaknya juga minta ganti badan kurungan ibunya. Jadi kami berkesimpulan cukup sanksi saja secara moral. Apa itu? Tadi sama-sama kita pungut sampah dan dia berjanji di atas materai tidak akan mengulangi lagi. Kalau dia mengulangi, maka kita betul-betul tegakkan perda soal sanksi tersebut. Ini menurut kami yang paling bijak dan paling arif, karena kita memang sekarang sedang giat-giatnya mengajak masyarakat untuk membersihkan pantai, membersihkan lingkungan masing-masing, termasuk juga tadi di Sumber Meleh ini masih ada rumah warga yang septic tanknya, BAB-nya, buang air besar langsung ke siring drainase. Maka tadi juga berjanji yang bersangkutan akan membuatkan septic tank. Jadi begitu teman-teman semua, dan kepada seluruh warga Kota Bengkulu, warga provinsi, dan ini sudah viral di Indonesia. Kami Kota Bengkulu sekarang sedang berjuang bagaimana merubah perilaku masyarakat, dan kami merangkul perguruan tinggi seluruh stakeholder untuk kita kembali melakukan gerakan Bengkulu bersih. Kami sudah berusaha, pertama sekali kita kerjasama dengan Dinas Kebakaran, pemadam kebakaran. Itu selalu kalau sejak 3 minggu memang kurang dia. Nah, kadang-kadang itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali gotong royong di sepanjang pantai itu, termasuk juga pihak kelurahan dan RT. Cuma warga masyarakatnya kadang-kadang yang masih kadang-kadang ya kita menduga dia cukup di rumah masing-masing. Nah, dan hendaknya ke membantu ke bawah itu. Nah, oleh karena itu dengan ada pembelajaran yang kali ini, insya Allah warga kami akan sadar untuk gerakan kebersihan ini. Jadi memang mungkin kena imbasnya kayak bagian kami, nah kan imbasnya mungkin
Nah itu kami udah terima kasih juga Bapak Lem peringatkan jaga kebersihan, ya kami siap jaga kebersihan. Tapi siapa yang lain telah sana buang sampah nampak di matok itu juga, itu viralkan juga. Ya kalau buktikan sampai daerah warung saya bersihkan, buktikan ibarat kata kan, bersihkan. Seluruh pedagang harus Iya, ikut. seluruh pedagang harus ikut. Jangan kita naasnya aja bagi gitu, yang lain mana buangnya? Kita nampak sampah rumah tangga buang juga. Biarpun sampah rumah tangga lah, saya viralkan juga, saya fotokan. Jangan itu aja kan. Jadi harus kompak, jaga kompak kan kebersihan sama sampah lemak. Kita bersihkan yang lain motor. Sampah rumah tangga buang juga ke situ. Kadang kita berangkunan duit 10.000 mau beribu kan uang ke tempat pengambil sampah. Itu denda, itu berapa minta kita bayar, penting bersih. Jadi warga sama pedagang siap untuk jaga pantai. Siap lah, kami siap. Namun kita mencari makan di situ. Kita harus bersih. Bagi yang datang ke situ kan bersih warung itu. Kalau kami kita tengok sendiri dong. Tapi kalau kan. Nah ini guys, para pemburu TKP yang berhasil menemukan ibu yang buang sampah di pantai. Keren, ini anak mahasiswa magang jurnalistik di Unifed ya? Iya, Universitas Biasen bang. Biasa, cacamnya. Cacamnya. Jadi kalian ngintel ya? Hari ini dapat pelajaran jadi intel. Iya bang. Indomie telur.